Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan epitet? Epitet itu adalah sebuah ekspresi yang menyatakan kualitas atau karakter dari seseorang. Nah, saya ingin menyatakan bahwa bagi orang Israel ada sebuah epitet yang terkenal. Penyebutan yang terkenal kepada orang Israel adalah the chosen people, umat pilihan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa lain tidak mempunyai epitet seperti ini. Bangsa lain tidak pernah dipanggil sebagai umat pilihan Allah. Orang Israel mempunyai sebutan khusus yang menyatakan karakter mereka sebagai umat pilihan Allah. Kepada umat perjanjian baru, kepada kita semua, kita mempunyai epitet sebagai gereja Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus di dunia ini. Jadi Israel adalah umat pilihan Allah, orang percaya adalah gereja tubuh Kristus di dunia ini. Ini adalah epitet yang dikenal di dalam Alkitab atau penyebutan-penyebutan yang ada di dalam Alkitab. Nah, saudara, penyebutan-penyebutan ini bukan penyebutan yang kosong. Disebut sebagai epitet umat pilihan Allah dan disebut sebagai gereja atau tubuh Kristus di dunia ini, itu adalah sebuah sebutan yang mengikuti atau didasarkan pada perjanjian-perjanjian khusus yang Allah buat. Umat pilihan Allah bukan hanya sebuah sebutan, tapi umat perjanjian Allah atau umat pilihan Allah itu, mereka disebut begitu karena Allah memberikan perjanjian-perjanjiannya di dalam Torah kepada mereka. Nah, kepada orang yang belajar Torah, kepada orang yang memahami kehendak Allah di dalam Torah, maka mereka akan mengerti akan setiap perjanjian-perjanjian khusus yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan bila mereka hidup di dalam perjanjian itu, maka mereka akan sepenuhnya menjadi umat pilihan Allah. Sama seperti gereja Tuhan atau umat perjanjian baru atau tubuh Kristus di dunia ini. Epitetnya seperti itu. Nah, gereja juga mempunyai perjanjian khusus. Dan setiap orang yang belajar perjanjian itu, mempelajari di dalam Alkitab perjanjian itu, maka mereka akan mendapat berkat dari perjanjian itu. Sebagai contoh, saya ingin memberitahu kepada kita di dalam 2 Tawarik 13 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Nah, saudara, perkataan ini diucapkan oleh Raja Yehuda yang bernama Abia. Saya beritahu saudara sejarahnya. Kerajaan Yehuda pertama kali diperintah oleh Daud. Jadi Daud adalah raja dari suku Yehuda pertama kali yang menggenapi seluruh kebenaran firman Allah. Kalau orang Israel tahu, mereka belajar di dalam Torah, sebenarnya Tuhan sudah bicara sejak lama sekali. Dari Kejadian 49 ayat 10. Ini di dalam Torah sudah tertulis bahwa Yehuda lah yang akan memegang kerajaan. Tapi sejarah membuktikan
bahwa orang Israel justru memilih raja dari suku Benyamin, yaitu Saul. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia kepada perjanjiannya. Kemudian Daud dipilih menjadi raja. Israel bersatu oleh Tuhan sendiri dari kerajaan atau suku Yehuda, maksud saya. Nah, sejak itulah sebenarnya firman Tuhan sudah menjadi firman Tuhan yang digenapi dalam kehidupan bangsa Israel. Israel bersatu dan dipimpin oleh rajanya yang bernama Daud dari suku Yehuda. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Abia mengucapkan perkataan ini, dia berkata bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan perjanjian garam. Nah, epifet mereka sebagai umat pilihan Allah seharusnya mereka tahu bahwa ada perjanjian garam yang Tuhan buat. Jadi Davidic Covenant ini, Tuhan buat sebuah perjanjian secara khusus dengan Daud, bahwa kerajaan Daud akan berlangsung selama-lamanya, tidak akan pernah berhenti. Salah satu orang dari keturunan Daud akan duduk sebagai raja, dan perjanjian ini diikat dengan perjanjian garam. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa orang tahu perjanjian ini karena mereka belajar ketetapan Tuhan. Karena mereka ingin tahu ketetapan Tuhan. Mereka belajar ketetapan Tuhan, mereka hidup dalam ketetapan itu, sehingga mereka bisa mempraktekkan ketetapan Tuhan itu. Saya menyebutnya sound doctrine. Kalau saudara tahu sound doctrine dari Tuhan, saudara belajar sound doctrine dari Tuhan, dan mempraktekkan sound doctrine dalam hidup saudara, maka sebenarnya ketetapan-ketetapan Tuhan, pengajaran-pengajaran yang Alkitabiah itu hidup di dalam hidupmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di masa kerajaan Israel yang diperintah oleh keturunan Daud, sesudah Daud turun tahta, menjadi tua lalu meninggal, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Salomo. Tapi Alkitab katakan Salomo tidak serius, tidak belajar sungguh-sungguh ketetapan Tuhan, sehingga dia hidup menyimpang. Apabila orang tidak belajar sound doctrine sungguh-sungguh, maka dia tidak tahu apa itu sound doctrine dan bagaimana mempraktekkan sound doctrine dalam hidupnya. Kemudian akhirnya dia mempraktekkan prinsip-prinsip yang dia tahu secara umum. Nah, Salomo jatuh dalam dosa menyembah Allah lain. Karena apa? Karena istrinya yang bukan dari orang Israel menjerumuskan dia untuk menyembah kepada Allah lain. Salomo tidak mengenal sungguh-sungguh sound doctrine Tuhan. Salomo hidup dengan jalannya sendiri. Saya sudah katakan prinsip ini. Jadi setiap kali ada epifet, ada sebuah penyebutan dengan sebuah karakter, seharusnya harus diikuti dengan pemahaman orang yang mengalami epifet itu. Kalau mereka disebut dengan the chosen people, maka seharusnya mereka hidup dengan ketetapan-ketetapan yang Allah berikan. Akibatnya, saudara, ketika Salomo melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, karena dia tidak hidup dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, Tuhan katakan sebagai hukumannya bahwa kerajaanmu, Salomo, akan terpecah dua. Dan kemudian Salomo digantikan anaknya yang bernama Rehabeam. Tahun 930, Salomo turun tahta, digantikan oleh Rehabeam. Di zaman Rehabeam inilah kerajaan Israel bersatu terpecah dua, yang tadinya sudah cocok dengan nubuatan Tuhan, sudah sesuai dengan nubuatan Tuhan. Tapi
Lagi-lagi Rehabeam tidak mengerti sound doctrine. Dia hidup dengan cara hidupnya sendiri. Dia tidak menyelidiki ketetapan-ketetapan Tuhan sehingga dia bisa hidup dengan ketetapan itu. Kalau saudara tidak tahu sound doctrine, saudara tidak bisa mengerti apa prinsip sound doctrine dan saudara tidak bisa hidup dengan sound doctrine itu. Makanya ketetapan Tuhan itu ada, sebuah epifet dikatakan ada oleh karena diikat oleh perjanjian tertentu, dan di dalam perjanjian tertentu itu Allah memberikan prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip Allah itu adalah sound doctrine, ajaran yang benar, ajaran yang alkitabiah, ajaran yang tidak menyimpang ke kiri dan kanan, ajaran yang tidak berkompromi, ajaran yang sehat, ajaran yang tidak error, ajaran yang higienis, sound doctrine. Dan Rehabeam ini seumur hidupnya nanti dia terus berperang dengan kerajaan yang terpisah, yaitu kerajaan dari orang Israel sendiri. Jadi di zaman Rehabeam ini akhirnya Tuhan mengoyakkan kerajaan Israel bersatu. Rehabeam ketika itu dia tidak mau menurunkan pajak dan menimbulkan pemberontakan kepada orang-orang atau rakyatnya yang dari 10 suku lainnya. Tapi ini memang sudah menjadi penggenapan dosa ayahnya, akhirnya terjadi di masanya. Mengapa? Karena dia tidak mencari ketetapan Allah. Akibatnya dia hidup sesuai dengan jalan-jalan yang dia warisi dari ayahnya. Saudara, kalau kita tidak belajar sound doctrine, maka hidup kita akan diatur oleh orang-orang. Hidup kita itu akan bercermin kepada gaya hidup orang. Hidup kita akan bercermin kepada gaya hidup yang terjadi di dunia ini, prinsip hidup di dunia ini. Kalau kita tidak punya pegangan, maka kita akan meneruskan kebiasaan-kebiasaan yang sama. Entah engkau ada di gereja, engkau akan teruskan tradisi-tradisi yang tidak memuliakan Tuhan. Engkau akan dengar prinsip-prinsip yang bukan dari Tuhan. Engkau akan lakukan ajaran-ajaran yang tidak memuliakan nama Tuhan. Ajaran yang bukan sound doctrine, ajaran yang salah sehingga menghasilkan praktek beriman yang salah. Bahkan orang melakukan mendengar pengajaran yang sesat sehingga mempraktekkan pengajaran yang sesat dalam hidupnya. Rehabeam meneruskan hal itu sehingga tadi saya katakan ketika dia tidak mau menurunkan pajak, 10 suku memberontak terhadap kepemimpinannya. Lalu 10 suku ini mendirikan kerajaan baru dipimpin oleh seorang pegawai yang dulu bekerja di kerajaan papanya, yaitu Yerobeam. Jadi kerajaan Israel mulai terpecah di tahun 930 pada saat Rehabeam memerintah sebagai raja. Jadi ada kerajaan yang disebut dengan Yehuda yang hanya memimpin 2 suku atau plus orang Lewi ada di situ. Suku apa itu? Yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Yang awalnya Benyamin itu adalah suku yang menjadi raja pertama kali kan, Saul dari suku Benyamin. Kemudian suku Benyamin digantikan oleh Daud dari suku Yehuda. Nah, sekarang 2 suku ini berkoalisi menjadi kerajaan Yehuda. Kemudian Yerobeam yang bukan keturunan dari raja akhirnya diangkat menjadi raja dan mereka akhirnya terbentuk menjadi kerajaan Israel, yaitu kerajaan utara, Northern Kingdom, dengan 10 suku. Rehabeam memegang hanya 2 suku. Plus orang Lewi tidak boleh berperang. Jadi orang Lewi abstain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kerajaan terpecah, tentu Yerobeam marah sekali. Dia ingin mengembalikan kerajaan itu kembali kepada kekuasaannya. Karena mereka lah yang mempunyai mandat. Karena dia berpikir, saya adalah raja yang sah.
Tidak mungkin ada pemberontakan yang bisa saya biarkan di dalam kerajaan saya itu. Lalu dengan kemarahannya dia mengerahkan 18.000 pasukan untuk menghantam suku atau kerajaan baru yang terbentuk itu, yaitu 10 suku yang tadi saya sebutkan, yang bernama kerajaan Israel, yang beribu kota di Samaria, yaitu Northern Kingdom. Jadi Yerobeam adalah Rehabeam adalah kerajaan Yehuda atau disebut dengan kerajaan selatan atau Southern Kingdom. Begitu ya. Yang beribu kota di Yerusalem. Sementara kerajaan yang lain itu beribu kota di Samaria. Tetapi saudara, karena dia tidak menyelidiki Alkitab, dia tidak tahu tentang ketetapan Tuhan, dia tidak tahu tentang sound doctrine, maka dengan kekuatannya sendiri dia ingin memukul kala kerajaan yang baru ini. Tapi Alkitab menuliskan sepanjang hidupnya dia tidak pernah bisa menaklukkan Yerobeam atau kerajaan utara. Mengapa? Karena pertama, kerajaan Israel atau Northern Kingdom adalah kerajaan yang lebih kuat dari mereka. Mereka terdiri dari 10 suku. Sementara kerajaan Yehuda hanya terdiri dari 2 suku. Jadi secara jumlah saja sudah kalah. Tapi bagian yang paling pentingnya, dia tidak menyelidiki sound doctrine. Sebenarnya kalau dia tahu sound doctrine apa, dia bisa dari hal itu membangun kepercayaan dirinya, hidup dengan prinsip Tuhan, dan bisa mengembalikan kerajaannya. Tahun 913, Rehabeam turun tahta dan tidak pernah bisa menaklukkan kerajaan yang membangkang atau suku-suku yang membangkang di bawah pemerintahnya. Selama hidup Rehabeam terjadi terus peperangan, tapi tidak pernah ada serangan yang besar-besaran yang bisa dia lakukan, yang bisa dia launch, full attack kepada kerajaan Israel. Jadi kerajaan ini tetap seperti biasa. Kemudian anaknya Abia naik tahta. Nah, saudara, dalam 2 Tawarik 13 ayat 5 ini, Abia menunjukkan kelasnya sebagai seorang raja. Bukan saja the chosen people, tapi dia mengenal sound doctrine. Dia mengenal pengajaran-pengajaran yang benar. Dia menyelidiki perjanjian-perjanjian Allah yang Allah ikat dengan bapak-bapak leluhurnya. Dia belajar dari Torah. Lalu dia katakan, ketika dia melakukan penyerangan kepada Yerobeam, kerajaan Israel atau kerajaan utara, saudara tahu, pada saat itu Abia membawa hanya 400.000 pasukan. Kemudian dia berperang dengan Raja Yerobeam dengan total pasukan 800.000 pasukan. Saya bilang ini tadi, dari segi jumlah saja mereka sudah kalah. Kerajaan Yehuda cuma 2 suku, kerajaan Israel 10 suku. Ketika berperang, kerajaan Yehuda di bawah pimpinan Raja Abia hanya membawa 400.000, hanya mampu membawa 400.000 pasukan. Yerobeam turun dengan kekuatan penuh, 800.000 pasukan. Setengah dari jumlah pasukan kerajaan Yehuda. Tapi Yehuda pada saat dia menyerang di bawah pimpinan Raja Abia, Abia katakan, tidakkah kamu tahu? Sebelum dia menyerang, pada waktu itu mereka bertemu di lembah Efraim dan dia katakan kepada mereka pada saat itu sebelum berperang, hai kalian kerajaan Israel Utara di bawah pimpinan Raja Yerobeam, ingat ini, saya ingin memberitahu kepada kalian sebuah perjanjian dari Tuhan. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Saudara, perjanjian garam itu adalah perpetual covenant, perjanjian yang bersifat harga mati. Apabila Tuhan katakan seperti itu, maka berlakulah seperti itu sampai selama-lamanya.
kerajaan di bawah pimpinan keluarga Daud akan terus ada. Bahkan sampai kekekalan kita menantikan kerajaan yang terakhir. Kerajaan Mesias, yaitu Messianic Kingdom. Kerajaan 1000 tahun di bawah pimpinan salah satu anak dari Daud. Atau keturunan Daud yang bernama Yesus Kristus. Kerajaan 1000 tahun itu akan berdiri. Dan itu bukan sebuah simbolik. Tapi sebuah janji yang Tuhan sudah katakan melalui perjanjian garam. Jadi perjanjian garam ini bukan garamnya yang penting, tapi garam adalah sebuah simbol untuk menyatakan bahwa dua-dua pihak serius mengikat perjanjian dan perjanjian itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Begitu. Jadi Abia menyatakan ini, dengar baik-baik. Abia tidak bilang kalian itu kerajaan yang tidak sah, kalian itu memberontak, kalian itu tidak layak untuk membuat sebuah kerajaan baru, tapi Abia menyatakan sebuah sound doctrine. Ingat, saya menjadi raja di sini bukan karena kehendak saya. Saya adalah raja atas keturunan Israel, tapi saya muncul dari keturunan Daud. Jadi ketika Abia mengatakan itu, dia melemparkan atau menyatakan firman Allah kepada kerajaan-kerajaan atau kepada suku lainnya itu yang memberontak menjadi kerajaan utara. Saudara tahu apa pada waktu itu? Mental musuhnya menjadi ciut, saudara. Mengapa? Dia tahu firman Tuhan, dia tahu Torah, dia tahu akan Davidic Covenant. Nah, ini pentingnya, saudara, sebagai orang percaya, kita mengenal sound doctrine. Kalau engkau hidup dengan sound doctrine, maka goncangan apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau akan hadapi dengan sound doctrine. Engkau mengerti sound doctrine, pengajaran yang sehat, dan engkau hidup dari pengajaran yang sehat itu. Apa yang terjadi ketika peperangan itu berlangsung? 400.000 pasukan memukul 800.000 pasukan, dan dikatakan dari pihak kerajaan Israel, yaitu kerajaan utara, kerajaan Samaria, atau ibu kotanya Samaria yang dipimpin oleh Yerobeam, mereka jatuh korban, 500.000 pasukan mati. Anda bisa bayangkan, 400.000 pasukan memukul 800.000 pasukan, dari pihak musuh yang jatuh itu 500.000 korban. Jadi mereka memukul hampir 110% daripada pasukan musuh. Mengapa? Karena Abia tahu akan kekuatannya dan Abia menyampaikan sound doktrin Allah. Dengan keberanian yang dia pegang dan mempercayai janji Tuhan bahwa Tuhan telah mengikat sebuah perjanjian dengan Daud, Davidic Covenant. Perjanjian yang disebut dengan the Covenant of Salt. Perjanjian garam, perjanjian yang tidak pernah berakhir. Dan Abia tahu, saya adalah raja, bukan saja sah dari keturunan Daud, tapi saya adalah raja yang memang dikehendaki oleh Tuhan. Karena saya menjadi raja berdasarkan ketetapan perjanjian garam. Jadi Allah mengikat yang namanya Davidic Covenant, perjanjian Daud. Nah, ada satu lagi perjanjian yang ingin saya beritahukan kepada saudara. Bilangan 18 ayat 19. Segala persembahan khusus yang dipersembahan kudus, yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya, itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu, serta bagi keturunanmu. Jadi Tuhan juga mengikat perjanjian yang namanya priestly covenant. Diikat juga dengan perjanjian garam. Jadi bukan garamnya di sini yang penting, tapi garam itu adalah simbol bahwa perjanjian yang Allah ikat itu adalah perjanjian yang menunjukkan keseriusan. Sebuah kontrak yang dibuat oleh Allah dan oleh manusia. Dan Allah sendiri
mau mengikatkan dirinya dengan perjanjian, tapi memakai unsur-unsur yang dipahami oleh manusia, yaitu garam, supaya manusia juga merasakan perjanjian itu sebagai sebuah perjanjian yang real, perjanjian yang bersifat kekal. Jadi ada Davidic covenant yang bersifat kekal, dan ada priestly covenant yang bersifat kekal, karena diikat dengan garam. Saudara yang dikasih Tuhan, sebuah epifet bukan hanya sebuah sebutan. Kita disebut sebagai gereja. Epifet kita adalah gereja, tubuh Kristus, umat perjanjian baru, tubuh Kristus di muka bumi ini. Kita disebut sebagai seperti itu, atau epifet kita adalah gereja. Tapi bukan hanya sebuah sebutan. Kalau engkau mengetahui engkau adalah gereja, tubuh Kristus di dunia ini, maka tubuh Kristus di dunia ini mendengar pengajaran dari Yesus. Mendengar sound doktrin Yesus. Kalau engkau tidak mendengar pengajaran dari Yesus, engkau tidak bisa melakukan pengajaran dari Yesus. Kalau engkau tidak bisa melakukan pengajaran Yesus, engkau tidak akan hidup sesuai dengan pengajaran itu. Jadi itulah sebabnya saya mau katakan epifet disebutkan kepada kita supaya kita menjadi umat yang belajar, umat yang menyelidiki, umat yang tahu kebenaran Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenaran itu. Karena tanpa mengetahui kebenaran itu, kita tidak bisa hidup sesuai dengan apa yang dimaksud dalam perjanjian Tuhan. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus pasti datang. Blessings.